Ayo sayang, tidak apa-apa ya. 11.000 euro kali 16, sekitar 240 juta kemarin itu hasilnya. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nih hari ini aku lagi rapih-rapih teman-teman. Nih karena besok insya Allah aku akan ikutin bazar. Ini adalah bazar pertamaku di tahun 2022. Di sini dekat masjid gitu. Jadi ada event bazar dan untuk apa ya, amal gitu. Jadi kan masjid ini kan masih dalam rangka renovasi, jadi memang butuh biaya banyak. Dan lalu kita mengadakan event bazar dan jualannya pun nggak baju aja, ada juga makanan. Terus yang lainnya gitu, yang lainnya kayak makanan kayak henna juga ada ya. Ini malam-malam kita mau siap-siap untuk bazar besok biar tidak pagi-pagi, biar kita tidak capek lagi ya. Nah, kan ini makanya kita lebih baik rapiin sekarang. Jadi besok nggak riuh lagi. Tinggal 1 jam datang sebelum bazar dimulai. Besok itu dimulai jam 12 teman-teman. Video barzon dari Yuri ya. Ini semua makanan di sini adalah donasi teman-teman. Jadi ibu-ibu di sini pada bikin makanan, terus di sini kita dijual gitu, dan semuanya itu untuk masjid. Nih saya mau nyobain makanan Ciras Maroko. Ini adalah makaroni sama ikan tuna gitu teman-teman. Enak, rasanya kayak salad gitu. Nih di atas juga ada teman-teman kayak lelangan gitu. Jadi kayak apa, alat rumah tangga, terus makanan, ada juga kurma dilelang. Siapa yang paling tinggi harganya, dia yang dapat gitu. Kirana dikan Kirana. Alhamdulillah kita mau pulang teman-teman, udah habis selesai bazarnya. Sampai jam 6 sih. Tata buka teh. Sampai jam 6 sih omsetnya lumayan lah. Tapi aku kasih 25% buat masjid. Seru sih. Aduh, capek. Nih, sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 7. Di sini sekarang jam 7 teman-teman. Kita lagi nunggu maghrib. Nah, aku kemarin tuh udah habis bazar ya. Nih, sekarang sih masih berantakannya teman-teman. Oh, capek banget. Emang biasa sih kalau bazar itu sesudahnya suka berantakan kayak gini. Cuman ya emang butuh waktu karena kan semua plastik baju dibuka, terus apalagi ya, dibongkar-bongkar gitu ya. Teman-teman, aku rapi-rapi dulu, nanti juga siang teman aku bakal kesini, namanya itu Melan. Dia asli Sukabumi. Jadi kemarin itu dia baru pulang umroh, baik banget, orangnya baik banget. Jadi kemarin itu baru pulang umroh, padahal aku diundang ke rumahnya, mungkin dia mau ini ya syukuran ke aku nggak datang karena ribet banget, aku nggak bisa nyetir, udah gitu kan anak-anak juga gitu ya. Jadi dia kesini, teteh aku mau ke rumah, katanya mau anterin air jam-jam. Ya Allah, baik banget. Ya udah sini aja main. Nanti ya, jadi aku siap-siap, nanti dia mau datang jam 12. Itu teman-teman. Ribet banget. Terus kemarin juga ada yang kesini bongkar-bongkar lagi gitu, 2 orang. Nah di sini aku mau cerita gimana sih bazar-bazar di Belanda kayak gini, gimana sih bazar-bazar muslim di Belanda gitu ya. Maaf karena aku di sini itu aku nggak bisa filming atau nggak videoin suasana di sana ya, kan orang sini itu sangat privasi banget sama masuk internet gitu. Mereka nggak mau, kebanyakannya mereka nggak mau untuk masuk media sosial, apalagi menjaga privasi mereka. Lebih baik aku shootnya masalah makanan kayak gitu ya. Nah seru banget teman-teman, kemarin itu alhamdulillah omsetnya nggak terlalu lumayan lah alhamdulillah daripada di rumah gitu ya. Udah gitu kan deket di sini, masjid di sini, jadi nggak usah dianterin sama mobil pakai bensin, nggak usah. Jadi aku dapatnya itu kemarin sekitar 550 euro kalau
Indonesiain berapa ya? Jadi 550 kali 16 8.800.000. Itu aku kasih ke masjidnya 30%. Jadi emang kan bazar di sini itu emang untuk masjid gitu ya, untuk masjid maksudnya ada untuk apa ya? Untuk pembangunan masjid gitu ya. Karena kan masjid itu belum 100% pembangunannya beres gitu. Jadi perlu dana-dana sebagian gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu dari totalannya semuanya itu aku dapat email ya, aku dapat WhatsApp di grup-grupnya. Jadi kemarin itu kita dapat 15.000 euro. Jadi sekitar apa ya? 15.000 euro kali 16. Sekitar 240 juta kemarin itu hasilnya. Jadi alhamdulillah bisa buat untuk nambah sesuatu pembangunan masjid itu ya. Terus banyak banget cerita-cerita di dalam bazar gitu ya. Aku mau cerita gitu kan. Aku tuh seneng banget ya ikut bazar. Emang sih capek gitu ya. Kalau misalkan dibandingin sama website, itu website juga dapat sehari segitu ya. Insya Allah gitu ya. Tanpa capek-capek, tanpa kita harus bongkar-bongkar. Tapi di masjid itu ada apa ya? Ada silaturahminya gitu. Aku senang gitu, apalagi untuk di daerah ini Schoonhoven, karena kan maksudnya di tempat aku tinggal gitu. Jadi aku lebih kenal sama mereka gitu, muslim-muslim sini, karena alhamdulillah kan sini juga banyak muslimnya ya. Jadi lebih kenal sama mereka. Jadi lebih, asalnya kita cuma di jalan cuman hey kita assalamualaikum, sekarang jadi tahu gitu, tanya-tanya kabar, apalagi mereka tahu tentang kecelakaan ya, menanya-nanya gitu ya, kemarin anak kamu ya kayak gitu, gimana kabarnya kayak gitu, jadi kenal gitu ya. Nah cuman ada beberapa yang emang orang-orang itu berbeda ya teman-teman. Aku mau cerita di sini. Ada seorang awalnya tuh ada seorang perempuan gitu ya, perempuan. Dia tuh keren banget, tasnya tuh tas branded gitu, Michael Kors gitu ya, MK gitu ya. Nah MK tasnya branded gitu ya. Tanya hijab berapa, hijabnya berapa ini? Aku bilang 15 euro. Hah, mahal banget itu. Terus dia sampai, ini kemahalan tahu, aku bilang. Ini kan buat masjid gitu, ada masjid juga, dan ini juga barangnya dari Indonesia, jadi biaya kesini tuh mahal, udah tuh jauh gitu. Nyampainya tuh bisa sampai 6 bulan. Oh ya, dia tuh nggak beli, tahu nggak? Kayaknya gimana ya? Aku pikir kok tasnya MKM, tasnya aja, tas oranye aja tuh dia harganya 240 euro, itu sekitar 5 juta gitu ya. Ini hijab buat menutup aurat itu 15 euro, sekitar kecil, nggak apa-apa dibandingi MK itu kan buat masjid, sampai segitunya gitu ya. Kok orang beda-beda. Terus ada lagi orang yang ibu-ibu itu pakai tongkat, terus punya anaknya itu kayak apa ya, kayak keterlambatan mental gitu ya, nggak bisa ngomong, cuman emang keterlambatan mental lah. Umurnya udah 8 tahun. Jadi si anak itu seneng banget, dia seneng banget nemuin ada gamis abaya gitu sama kerudung, dia mau gitu ya, gitu kayak gitu ya. Kata mamanya, anak saya ini ada keterlambatan mental. Mamanya pakai tongkat gitu ya. Oh ya, aku sih nggak apa-apa ya, cuman aku seneng aja gitu ya. Oh kamu cantik pakai ini. Terus anak itu nggak mau dibuka lagi, kerudung sama gamis itu mau dipakai aja. Terus dia langsung sholat, tahu nggak? Langsung sholat sama mamahnya itu. Lihat, saya seneng banget ya tentang sholatnya. Terus dia totalin ya. Si ibu itu, aku juga mau beli buat anak saya, kata dia. Anak saya juga di bawahnya umur, terus dibeli jadi gamis 2, kerudung 2 gitu ya. Nah uangnya itu 50 euro, belinya cuman 45 gitu ya. Terus kata dia, nggak usah dikembaliin katanya, buat kamu aja. Jadi 5 euro buat aku gitu, lumayan kan, 5 euro itu sekitar 75.000 gitu ya. Ya udah alhamdulillah. Jadi aku di sini tuh orang itu berbeda-beda gitu ya. Orang yang keren pakai tas branded tapi 15 euro aja dia kayaknya mau monteng gitu, kalau yang sudah bilang mau nawar-nawar gitu ya. Ini orang yang emang cacat gitu ya, maksudnya ada kekurangan gitu ya, nggak sempurna anaknya gitu, tapi dia itu bersodakoh gitu.
teman-teman ntar ya, kayaknya silau. Tapi dia itu mau bersodakoh gitu ya. Jadi di sini kita nggak bisa menilai orang dari dia keren, dia ada kekurangan, tapi tetap kalau misalkan dia baik mah tetap aja baik gitu ya. Jadi nggak bisa dinilai kayak begitu gitu ya. Juga gadis gitu ya. Jadi dia mau pinjam rok yang ngegantung di kapstok gitu ya. Kata dia, boleh aku pinjam roknya, kata aku teh. Terus kata aku, buat apa? Aku mau sholat. Oh, pakai mukena aja, bilang aku ada mukena kok. Nggak pakai rok aja, itu kan kamu tinggi ya, roknya pendek, ntar kelihatan dong kakinya. Nggak, aku pakai kaos kaki kok. Aku bilang, ya udah ini aja, nggak apa-apa, pakai aja kan. Kamu kan mau sholat menghadap Allah, maksudnya berhubungan kasih sama Allah. Kalau bisa ya senyaman mungkin, prepare sebagus mungkin. Kata dia, oh iya ya udah, aku kasih tuh, aku buka mukena, aku kasih ke dia gitu ya. Udah dia sholat gitu ya. Banyak orang yang emang untuk baju keren, untuk sepatu keren, branded, untuk tas branded, tapi di waktunya sholat benar-benar seminim mungkin gitu ya. Gak mau beli mukena, mau prepare gitu, nggak prepare mau sholat, benar-benar asal-asalan gitu kalau mau sholat gitu. Kalau mau keluar itu benar-benar necis, tapi kalau mau sholat itu asal-asalan gitu ya, asal tergugur kewajiban gitu. Jadi mudah-mudahan kita nggak tergolong orang yang seperti itu gitu ya. Insya Allah kalau misalkan buat sholat yuk kita cek lagi gitu, berapa sih mukena yang kita buat pakai gitu, buat sholat. Terus berapa juga baju keundangan kita, berapa sih tas kita gitu ya. Kadang kebanyakan orang, oh tasnya keren, bajunya baju undangannya tuh sampai jutaan gitu ya, mungkin ratusan juta gitu ya. Tapi untuk mukena kadang satu aja udah gitu, udah kucel, udah kumal, paling murah gitu, kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita introspeksi diri masing-masing teman-teman. Alhamdulillah ya, untuk bazar ini aku juga nggak terlalu sibuk ya teman-teman, karena kan aku emang suka bazar gitu ya, silaturahmi, ketemu sama muslim lainnya. Cuman emang capeknya itu dirapi-rapinya, kadang rapi-rapinya tuh nggak beres buat sehari, karena kan aku harus rapiin lagi, aku harus nyusun lagi gitu ya, masukin lagi ke tas gitu. Terus untuk planning sih untuk bulan puasa ini aku cuma ikut satu aja yang di Den Haag. Pengen sih yang di Utrecht, cuman aku belum ngajuin yang mana gitu ya. Tapi kalau di Den Haag aku ikut, insya Allah kalau nggak salah akhir April gitu aku di Den Haag ikut. Terus aku juga nggak terlalu banyak ikut bazar karena emang capek ya. Nah, mudah-mudahan sih kita semuanya disehatkan ya teman-teman, bentar lagi puasa. Kalau misalkan teman-teman mau suka sama produk saya gitu, teman-teman boleh ya, karena kan untuk sekarang ini emang banyak banget yang lagi diskon. Apalagi kalau misalkan kita beli mukena Munira sekarang lagi paket hampers. Jadi beli mukena dapat paket hampers, isinya itu ada sejadah kecil, ada tas bag gratis. Jadi lumayan teman-teman. Terus dari produk Alila juga banyak yang lagi diskon. Jadi teman-teman kalau misalkan minat mau beli produk yang aku pakai, nanti adminnya atau ada nomor telepon di bawah ya. Nah, mungkin nanti chatnya sama aku atau enggak sama admin aku. Kalau misalkan aku terlalu sibuk, aku kasih ke admin gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan kita disehatkan ya menuju bulan puasa ini. Puasanya full, gak ada hambatan, gak ada kekurangan. Ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.